Baik, sebelumnya halo teman-teman semuanya. Nah, di sini aku mau jelasin tentang sesuatu nih, yaitu tentang PBUGM nih. Karena aku di chat banyak orang terkait dengan penelusuran bibit unggul. Nah, makanya sekarang aku bakal bikin penjelasan tentang PBU secara rinci dan juga detail. Nah, nanti kemungkinan partnya akan agak banyak ya teman-teman. Nanti aku juga bakal cantumin part-nya itu bagian apa di bawah ya, di deskripsi. Jadi biar teman-teman langsung bisa buat milih part yang dipengenin. Nah, disclaimer juga ya teman-teman, nanti kemungkinan banyak yang aku sampein pakai PPT ya, biar biar apa ya, biar tersampaikan, dan juga disclaimer juga banyak tulisannya. Oke, aku langsung aja buat jelasin PBU secara lebih rinci dan juga lebih detail. Semoga teman-teman yang lihat video ini terbantu dan juga biar bisa buat daftar di PBU UGM dan diharapkan buat keterima. Semoga keterima gitu ya. Oke, aku mau share screen dulu teman-teman. Oke, mari kita present. Oke, penelusuran bibit unggul UGM dari saya Lukman Yulianto, mahasiswa Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada angkatan 2020. Nah, teman-teman semua yang menyaksikan bisa banget buat kontak aku di Instagram Lukman Esperanto ataupun connect di LinkedIn Lukman Yulianto. Oke, baiklah tanpa berlama-lama mari kita simak penjelasan mengenai penelusuran bibit unggul. Nah, sebelumnya apa sih itu PBU? Teman-teman pasti udah sering banget tahu ya penelusuran bibit unggul, yaitu jalur seleksi bagi siswa-siswi melalui jalur prestasi. Jadi seperti jalur prestasi pada umumnya teman-teman. Nah, syaratnya di sini yaitu kita atau siswa-siswa SMA itu merupakan 25% terbaik di kelas pada semester 1 sampai dengan semester 5. Apabila kita SMA dan juga apabila kita SMK yang 4 tahun seperti aku dulu, itu sampai semester 7 itu merupakan atau masuk di 25% terbaik ya teman-teman. Ini merupakan penjelasan secara general ya apa itu PBU itu. Dan juga dibuktiin dengan surat keterangan atau surat rekomendasi dari kepala sekolah. Jadi nanti ada part di mana kita harus meminta atau minta surat keterangan ke kepala sekolah. Oke. Nah, ini aku juga bakal jelasin prosedur secara umum tentang pendaftarannya, teman-teman. Ini secara umum dulu nanti karena masih dibagi banyak banget gitu kan. Nah, yang pertama teman-teman langsung aja buat akun atau ketik atau masuk di link um.ugm.ic.id. Nanti terus di pendaftaran mahasiswa baru kayak gitu, login dan buat akun kayak gitu. Nah, teman-teman, nanti PBU ini kan ada beberapa bagian atau beberapa klaster ya, teman-teman boleh boleh memilih program studi yang diinginin sama teman-teman kayak gitu. Terus teman-teman juga mengisi data-data dan juga melakukan registrasi pembayaran. Terus habis itu tinggal deh nunggu pengumuman tanggal 19 Mei 2022. Nah, informasi tambahannya yaitu biaya pendaftaran. Nah, nanti buat PBUB itu sebesar 275.000, PBUTM sebesar 25.000, PBUK 375.000 dan juga PBU SMAK sebesar 275.000. Nah, buat penjelasan masing-masing apa, nanti kita akan bahas lebih detail, teman-teman. Oke, nah ini dia outline kita. Nah, penelusuran bibit unggul. Nah, penelusuran bibit unggul tadi kan udah kita ketahui ya jalur prestasi. Nah, jalur prestasi ini dibagi menjadi berapa sih gitu. Nah, yaitu dibagi menjadi 4 teman-teman. Yang pertama yaitu ada PBUB, penelusuran bibit unggul berprestasi. Terus yang kedua ada PBUK, penelusuran bibit unggul kemitraan. Terus yang ketiga ada PBUTM, penelusuran bibit unggul tidak mampu. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu PBU SMAK, penelusuran bibit unggul
sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan. Nah, untuk PBU SMAK ini dikhususkan untuk mahasiswi atau calon-calon mahasiswa-mahasiswi di sekolah vokasi. Nah, nah, untuk next, yang pertama yaitu ada penelusuran bibit unggul berprestasi. Nah, teman-teman, kita langsung mau bahas tentang PBUB berprestasi atau PBUB gitu ya, teman-teman. Nah, PBUB sendiri itu apa sih gitu? Nah, PBUB ini diperuntukkan buat siswa-siswi yang mempunyai kejuaraan atau juara atau menjuarai atau memenangkan sebuah kompetisi, sebuah perlombaan di bidang olahraga, seni, iptek, nah, kayak gitu teman-teman. Nah, baik yang di tingkat provinsi, nasional, maupun di internasional atau yang setara teman-teman. Nah, jadi teman-teman ini perlu memiliki sertifikat-sertifikat di bidang olahraga, seni, dan juga iptek untuk dapat melakukan pendaftaran di PBU unggul berprestasi ini, penelusuran bibit unggul berprestasi yang ini gitu ya teman-teman. Nah, buat buat prestasinya apa aja dan lain sebagainya kita langsung lihat aja di setelah ini ya. Nah, ini dia teman-teman. Nah, teman-teman harus punya buat apa ya namanya, klaster dan juga daftar prestasi nih. Nah, sebelum kita membahas tentang daftar prestasinya apa aja, nah, PBUB ini dibagi menjadi 3 teman-teman, yaitu ada klaster olahraga, klaster seni, dan juga klaster iptek. Nah, buat klaster olahraga tentunya teman-teman udah tahu ya, tentang olahraga, seni juga seni, iptek juga ilmu pengetahuan dan juga teknologi tentunya. Nah, untuk klaster olahraga sendiri, nah teman-teman bisa dilihat ya, ini adalah daftar ataupun olahraga-olahraga yang ditawarin sama UGM buat bisa ikutan PBUB gitu. Ada atletik, bulu tangkis, futsal, karate, pencak silat, sepak bola, tenis meja, bola basket, bridge, hoki, kempo, renang, softball, tenis meja, bola voli, catur, judo, panahan, senam, selam, dan juga taekwondo, teman-teman. Nah, di kelas olahraga sendiri ini tentunya ada banyak ya. Nah, buat info tambahan aja teman-teman. Nah, nanti teman-teman yang lolos di PBUB ini bakal ikutan atau join di UKM-UKM yang teman-teman daftarin tadi. Semisal nih aku ingin atau aku daftar di PBUB klaster olahraga yang karate. Nah, tentunya nanti aku bakalan ikut atau gabung di UKM karate, teman-teman. Nah, kayak gitu. Sama halnya juga dengan seni. Nah, seni ini yang ditawarkan ada fotografi, marching band, MTQ, orkestra, paduan suara, seni tari. Nah, kayak gitu teman-teman. Teman-teman udah lihat ya. Nanti kalau misalnya kurang jelas langsung aja cek di um.ugm.ac.id. Nah, untuk selanjutnya yaitu kelas ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, ilmu pengetahuan teknologi ini ada apa aja sebenarnya di kelas iptek ini luas ya teman-teman. Kalau misalnya dilihat nih, ada klaster matematika, fisika, kimia, ada bagian-bagiannya itu kan. Informatika, komputer, biologi, astronomi, ekonomi, dan lain sebagainya gitu. Nah, buat teman-teman yang mempunyai prestasi di bidang ini, misal teman-teman punya prestasi di bidang karya tulis ilmiah. Nah, bisa banget dimasukin di klaster ilmu pengetahuan dan juga teknologi ini, teman-teman. Robotik juga bisa masuk di ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Terus kalian lomba olimpiade apa aja gitu, langsung aja bisa masuk di klaster ilmu pengetahuan dan juga teknologi, teman-teman. Terus misalnya ada lomba lainnya, misalnya case study ataupun perlombaan-perlombaan lainnya yang mau mengukur tentang ilmu pengetahuan dan juga teknologi, bisa banget buat masuk di sini kayak gitu guys. Nah, ngomong-ngomong tentang PBUB, ini adalah persyaratannya teman-teman. Sebenarnya persyaratannya adalah semuanya sama sih, hampir sama, tapi nanti yang diganti adalah ini. Pada pendaftar kelas olahraga dan juga seni merupakan siswa tahun terakhir kayak gitu ya tentunya ya teman-teman. Terus memiliki nilai kognitif di atas rata-rata untuk rapot kayak gitu. Nah ini kan tertulis untuk rata di atas KKM ya teman-teman ya. Terus habis itu merupakan 5 gitu atau semester 1 sampai dengan semester 7 bagi SMK yang 4 tahun tadi teman-teman. Nah, pasti banyak banget
dari teman-teman itu yang bertanya nih, 25% itu terbaiknya tuh dari semester 1 atau rata-rata nih kayak gitu. Nah, setahu aku tuh juga ada perdebatan 2 itu teman-teman sampai dengan sekarang kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang punyai kedua itu langsung aja daftar ya, soalnya kita juga nggak ada tertulis yang benar-benar harus rata ataupun harus semester 1, 2, 3, 4 seterusnya kayak gitu ya. Terus kalau di PBUB ini tentunya teman-teman harus punya yang namanya prestasi atau sertifikat di bidang perlombaan yang teman-teman ikutin kayak gitu. Karena kan wajib ya teman-teman, karena kan judulnya berprestasi kayak gitu. Terus di kelas seni orkestra teman-teman juga harus bisa membaca partitur karena kan nanti juga sangat berguna tentunya. Terus tentunya harus sehat jasmani dan juga rohani gitu. Terus teman-teman nanti bakalan mencantumkan 3 sertifikat nih. 3 sertifikat teman-teman yang terbaik itu langsung aja dicantumin kayak gitu, diikuti gitu, dimasukin gitu maksudnya. Oke, nah untuk sebenarnya yang diterima itu yang sertifikat yang seperti apa sih, Kak, gitu? Pasti bertanya-tanya kayak gitu ya, teman-teman. Nah, langsung aja kita jawab nih, buat apa aja sih sertifikat yang dibolehin buat didaftarin di PPU ini. Oke, ini sebenarnya ini dari UGM ya, teman-teman. Aku ambil juga dari web ugm.ac.id, um.ugm.ac.id nih, teman-teman. Nah, keser olahraga yang pertama yaitu juara 1, 2, 3, 4 ataupun 5 atau finalis internasional nih, teman-teman. Tentunya sangat luar biasa ya internasional gitu, internasional. Terus, juara 1, 2, 3 kejuaraan tingkat nasional nih. Terus juara 1, juara 2 kejuaraan tingkat provinsi gitu. Gitu teman-teman buat yang kelas olahraga nih. Jadi teman-teman yang punya prestasi itu langsung buat daftar di PBUB karena sangat berpeluang ya tentunya buat dimanfaatin gitu ya. Terus klaster seni bisa dilihat ya teman-teman ada juara 1, 2, 3, 4, 5 ataupun finalis kejuaraan internasional gitu. Nah, di seni ini juga juga apa ya dinamain unik ya teman-teman karena kalau kayak kita ikut seni kan biasanya kita pameran ataupun pergi ke luar negeri. Nah, itu bisa banget diikutin nih pementasan kayak gitu, bisa banget diikutin di PBU ini sertifikatnya kayak gitu. Terus juara 1, 2, 3 Porseni, festival, MTQ, ataupun lomba tingkat nasional lainnya di bidang seni. Terus di juara 1 dan juga juara 2 di tingkat provinsi, teman-teman. Oke, teman-teman langsung langsung apa ya, langsung ikutan gitu ya. Kalau misalkan teman-teman punya langsung aja ikutan cus gitu buat didaftarin di PBU ini gitu. Nah, terus yang laser iptek nih seru lagi nih ya, langsung banyak banget nih. Tentunya teman-teman yang udah ambis buat daftar lomba gitu ya, teman-teman lombanya banyak mesti. Itu diselenggarain oleh UGM boleh banget, bisa banget buat diikutin. Terus juga juara lomba nasional nih, yang institusi yang kredibel gitu. Yang kredibel itu yang gimana sih, Kak? Gitu kan, pasti banyak yang tanya kayak gitu kan. Kredibel itu dapat dipercaya, teman-teman. Misalkan pemerintahan ataupun lembaga-lembaga universitas top di Indonesia lainnya juga bisa kayak gitu. Itu pasti udah kredibel gitu ya, teman-teman. Ataupun dari pemerintah daerah, Pemda setempat, kayak gitu-gitu udah kredibel, udah bener-bener, oh prestasi ini tuh masuk loh gitu. Oh prestasi ini tuh diakui gitu, bukan yang abal-abal gitu. Dalam tanda kutip bukan prestasi yang abal-abal, teman-teman. Karena kan pasti mungkin mungkin ya, mungkin ada gitu yang lomba itu cuman abal-abal. Nah, kayak gitu tuh yang nanti bakalan nggak diterima juga sama UGM gitu. Nah, buat internasional tuh yang dikeluarin sama International Matematik Olympiad, terus Fisik Olympiad, terus biologi, chemistry gitu kan, kimia ya teman-teman kalau misalnya ikutan ataupun LIPI dan juga Kemendikbud nih. Nah, teman-teman yang udah ikutan OSN, OSP, OSK bisa banget buat diikutin. Terus juga yang ikutan LKIR, ikutan NIA, ikutan apalagi ya teman-teman, OPSI, terus ikutan lomba Kemendikbud lainnya yang kewirausahaan kayak gitu-gitu
diikutin aja teman-teman, pasti itu bisa masuk di IPTEK kayak gitu. Nih teman-teman yang harus digarisbawahi juga, peserta kejuaraan bergu harus membuktikan kehadirannya gitu. Biar dikira nggak AFK ataupun cuma numpang sertifikat nih teman-teman. Jadi harus banget kita nyantumin nih apa aja sih yang apa aja kita datang gitu, yang kita datengin gitu. Tentunya ya, karena kan kita biar berkontribusi gitu. Oke. Nah, teman-teman kita langsung bilang tentang kelengkapan dokumen. Tentunya nih persyaratan harus rapot asli ataupun konversi dari dalam skala 100 ya teman-teman. Kalau misalnya skalanya cuma 4 ataupun 10 dikonversi jadi 100 kayak gitu. Nah, teman-teman kalau misalnya kita reguler ya udah semester 1 sampai semester 5. Kalau misalnya SMK 4 tahun nih kayak aku nih, berarti mulai semester 1 sampai dengan semester 7, teman-teman. Tentunya sangat panjang ya, sangat banyak gitu. Terus kalau misalnya akselerasi lebih dikit lagi, semester 1 sampai semester 4 nih. Nah, teman-teman yang dibilang tadi tentang sertifikat nih, tentunya udah di-mention juga di kelengkapan dokumen nih. Piagam atau sertifikat kejuaraan di bidang olahraga, seni, dan juga IPTEK. Sertifikat yang berlaku adalah sertifikat yang diperoleh selama jenjang SMA, SMK, ataupun MA. Nah, maksimal 3 ya teman-teman, 3 prestasi terbaik nih, kayak gini. Misalnya kayak gini, misalkan aku nih, juara 1 lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional, juara 1 internasional, ataupun juara 3 internasional nih. Nah, aku mau milih yang mana nih kira-kira yang berpeluang, yang mana yang bakalan aku masukin kayak gitu. Kita pilih, kita tentuin kayak gitu. Kita, oh kira-kira yang masuk tuh yang kayak gimana. Terus kita lihat juga nih buat penyelenggaranya nih, oh bagusan penyelenggara yang juara 1 misalnya, atau oh bagusan penyelenggara yang di juara 3 nih kayak gitu. Oh, langsung aja dimasukin gitu, bisa banget. Nah, terus nih buat yang olahraga, nih ada spesial lagi nih. Piagam atau sertifikat harus disahkan oleh induk organisasi terkait gitu. Nanti juga ada kan, pasti teman-teman juga udah pada tahu yang di seni ataupun olahraga pasti ada induk organisasinya kayak gitu. Terus nanti juga surat rekomendasi dari kepala sekolah. Unduh surat formatnya di sini, teman-teman. Diunduh gitu kan. Nah, nanti teman-teman nih gimana sih cara dapat, misalnya cara dapat surat rekomendasi gimana sih, Kak? Kayak gitu kan. Ya udah teman-teman pergi aja ke tata usaha ataupun ke Capseknya langsung nggak apa-apa, it's okay gitu. Ataupun di BK gitu. Intinya ke sekolah gitu ya buat minta, "Oh Bu, saya mau minta ini nih, udah ada formatnya." "Oh iya, silahkan." Misalnya kayak gitu. Dulu aku juga dimudahin kayak gitu, guys, tapi aku juga harus ngurus semuanya sendiri gitu. Misalnya, "Oh, aku sekarang harus cari surat ini, oh ke sana, ke sini," kayak gitu. Nah, terus surat kesanggupan pembayaran harus ditulis juga ada di situ formatnya. Langsung aja biar nggak kelamaan gitu. Terus habis itu kesanggupan aktif di UKM nih, khusus olahraga dan juga seni. Nah, tadi yang aku mention ke teman-teman tadi, tentang teman-teman yang lolos di PBUB ini bakalan masuk di UKM, teman-teman. Jadi, UKM di UGM itu just info tuh banyak banget, guys. Karena aku kemarin juga habis ikutan kegiatan yang se-UKM, se-UGM tuh banyak banget. Nah, teman-teman nanti yang lolos di PBUB ini, di kelas olahraga dan juga seni, bakalan ikut UKM teman-teman buat majuin UKM yang ada di UGM kayak gitu. Terus habis itu portofolio tentunya ya, pastinya portofolio portofolio buat olahraga dan juga seni gitu. Nah, terus dokumentasi penyerahan portofolio khusus pendaftar klaster olahraga dan juga klaster seni dibawa dalam file slide presentasi. Nah, di situ juga udah ada kan keterangannya apa aja gitu-gitu, identitas diri, surat keterangan sehat, terus pernyataan keaslian karya gitu, karya 1 dan juga karya 2 gitu. Teman-teman nanti misalnya mau lihat ataupun mau mengetahui secara lebih detail apa sih portofolionya gitu, langsung aja klik di um.ugm.ac.id. Oke, kita next ya. Nah, ini tadi nih mention tentang dokumentasi portofolio bidang olahragaan. Yang pertama itu ada
dokumen video nih, rekaman video keterampilan atau teknik cabang olahraga yang dipilih nih. Teman-teman nanti disuruh nunjukin atau demo keterampilan teknik dasar dari permainannya masing-masing gitu. Diawali dengan pengenalan nama, tanggal lahir, setelah menyebutkan keterampilan dan juga prestasi teman-teman tadi ya. Prestasi penting banget ya. Karena PBUB berprestasi. Dokumen kesehatan juga penyerta. Nah, dokumen penyerta ini yang dimasukkan tadi loh, yang teman-teman yang tentang keorisinalitas dari yang ini yang disahkan dari induk organisasi teman-teman kayak gitu. Nah, buat lebih lengkapnya lagi nanti cek ya. Nah, ini buat portofolionya di bidang seni dan juga di bidang fotografi nih, teman-teman. Nah, di bidang fotografi dan juga seni ini, teman-teman berisikan 2 buah hasil foto ataupun gambar yang merupakan hasil asli atau orisinal dan 1 video berisikan proses pembuatan karya tersebut, teman-teman. Ketika tentuannya juga bisa dibaca ya, ada gambar 1 dengan tema pilihan, suasana demonstrasi buruh, kecelakaan lalu lintas, kebun binatang, gitu. Terus gambar 2 dengan temanya suasana dapur, restoran, terus perayaan ulang tahun, terus juga ada latihan upacara bendera di lapangan sekolah. Terus video berisi penjelasan proses pembuatan karya nih. Nah, teman-teman kan harus buat gitu ya biar benar-benar oh ini tuh karyaku gitu kan. Dan membuat bagian-bagian terpenting dalam menghasilkan karya tersebut. Misalnya baru proses buat ngarsir ataupun sekarang proses menari gitu ya, ataupun sekarang lagi proses membidik foto gitu ya, membidik objek gitu. Kayak gitu. Nah, terus juga menyebutkan keterampilan dan juga prestasi tentunya ya, teman-teman itu sangat penting prestasi dan juga keterampilan. Terus teman-teman juga harus membuat karya orisinil yang dibuat oleh siswa kayak gitu kan. Terus menggunakan bantuan gambar otomatis seperti yang disebutkan ada Adobe, ada Automatic Generator Image gitu. Terus ada yang seperti Adobe Photoshop dan sejenisnya. Nah, terus nih portofolio di bidang seni nih, klaster marching band, orkestra, paduan suara, teater, MTQ, pesparty, dan lomba keagamaan lainnya. Nah, teman-teman dibaca ya, boleh banget buat nanti di screenshot ataupun cek langsung, boleh banget. Nah, buat klaster marching band, nah teman-teman harus bisa memainkan salah satu instrumen musik nih yang dikuasai gitu. Dan juga teman-teman memainkan partitur yang sudah ditentukan sesuai dengan instrumen musik yang dikuasai. Tadi kan udah di-mention juga ya, bahwa teman-teman itu wajib buat buat bisa memainkan partitur gitu ya. Oke, terus yang kedua untuk klaster paduan suara nih, yaitu rekaman siswa menyanyikan satu lagu atau satu lagu wajib nasional tanpa iringan musik nih, hanya vokal saja, menyanyikan partitur gitu. Terus udah ada tuh pilihannya, ada Rayuan Pulau Kelapa, Serumpun Padi, Kebiar-kebiar, Bangun Pemuda-pemudi, Pahlawan Tanpa Tanda Jasa, sampai dari Sabang sampai Merauke, Pantang Mundur, terus lagu wajib nasional hanya dinyanyikan 1 kali. Video merupakan penampilan asli dari peserta, bukan hasil atau lip sync atau penampilan yang dilakukan oleh orang lain. Ya tentunya harus kayak gitu ya teman-teman. Kita nggak bisa nih buat make karya orang lain buat kita ikutkan gitu, nggak bisa ya teman-teman. Terus klaster seni tari dan juga karawitan nih teman-teman harus meragakan secara tunggal gitu. Atau karawitan tradisional itu dibawakan oleh seorang diri oleh siswa gitu. Dilarang memakai topeng ya teman-teman karena biar tahu nih sebenarnya yang main tuh siapa sih, beneran kalian atau bukan kayak gitu. Terus teater juga nih teman-teman harus bisa monolog tanpa membaca naskah. Rekaman video merupakan penampilan asli dari peserta, bukan hasil lip sync atau penampilan yang diikuti oleh orang lain kayak gitu. Nah, untuk MTQ, Pesprawi, lembaga agama lainnya menampilkan video penampilan asli dari peserta, bukan lip sync ya, teman-teman.
atau penampilan yang dilakukan oleh orang lain itu tidak boleh, sangat dilarang buat melakukan hal seperti itu, apalagi di UGM. Nah, tadi itu sekilas mengenai tentang PBU berprestasi nih. Nah, sekarang kita membicarakan itu PBUTM. Ya, ada yang tahu kepanjangannya apa? Nah, PBUTM ini adalah penelusuran bibit unggul tidak mampu. Nih, apa sih sebenarnya PBUTM itu gitu? Kalau udah yang penasaran langsung aja nih ya. Nah, jalur ini diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian UGM terhadap siswa dengan kemampuan akademik yang tinggi namun kurang mampu secara ekonomi. Bakalan dibantu oleh UGM nih teman-teman. Nah, siapa sih yang bakal dapet atau bakal lolos nih gitu atau bakal ikut PBUTM nih, siapa nih sebenarnya gitu. Yang pertama yaitu punyai kepemilikan program bantuan seperti KIP, KP, KKS ataupun PKH, terus juga dari Jakarta misalnya ada penelusuran bibit unggul, penelusuran sorry guys, maksudnya KIP yang kartu kartu apa namanya, kartu Jakarta. Sorry guys, bateraiku habis, bentar ya. Oke, nah ada dari PKH, terus juga ada KKS gitu, KIP, ataupun yang kartu Jakarta Pintar. Nah, itu tadi yang mau aku bilang teman-teman. Kartu Indonesia Pintar, yang kartu Jakarta Pintar kayak gitu-gitu bisa, tapi bukan yang bukan atau bukan surat keterangan tidak mampu kayak gitu ya. Nah, terus yang kedua nih siapa lagi nih? Mungkin ya teman-teman kalau misalnya atau ini kan ada kata-kata atau ya teman-teman. Atau nih ada atau nih. Nah, karena ada penggunaan diksi atau berarti menurut aku nih ya, menurut aku pribadi berarti bisa satu, bisa dua kan. Ya nggak teman-teman, setuju sama aku nggak nih? Jadi kalau teman-teman nggak punya yang atas nih, ada kata diksi atau berarti kalian bisa menggunakan yang kedua nih. Nih, pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali suami istri maksimal 4 juta nih teman-teman. Atau kotornya itu dibagi jumlah anggota sebesar 750.000 per orang gitu. Jalannya gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya tidak ada yang satu langsung kedua aja teman-teman. Misalnya nih, oh Kak aku belum punya KIP gitu. Oh Kak aku belum menerima PKH misalnya. Oh ya udah kamu langsung pakai aja yang kedua kalau misalnya kalian memenuhi syarat tersebut kayak gitu. Terus pendidikannya kalau nggak salah tadi maksimal D4 kayak gitu. Jadi teman-teman pendidikan orang tuanya jangan yang S1 gitu. S1 berarti nggak sorry ini ketutupan guys, tadi aku lupa. Intinya itu maksimal ya. Jadi kalau misalnya jangan sampai di situ kayak gitu. Oke, jadi ini ya PBUTM, teman-teman perhatiin diksi atau di sini ya. Itu berarti kalian bisa pilih satu ataupun dua. Next. Nah, ini dia yang paling ditunggu-tunggu. Apa sih sebenarnya keuntungan dari kita ikutan penelusuran bibit unggul tidak mampu? Yang pertama yaitu bebas biaya UKT nih teman-teman, kan tadi udah dibilangin berasal dari keluarga yang kurang mampu ya gitu kan, secara ekonomi atau secara finansial gitu. Nah teman-teman bakal dapet bebas biaya UKT nih. Biaya UKT di UGM itu kan ada 0, 500, 1 juta, terus 2 juta, 3 juta, sampai 15 juta juga ada gitu. Nah teman-teman yang keterima PBUTM ini pada akhirnya akan bebas biaya UKT ini. Kenapa pada akhirnya gitu teman-teman? Karena nanti ketika teman-teman keterima di PBUTM ini, seperti yang pengalaman aku yang aku sharing aja sekalian ya. Pengalaman aku PBUTM ini kita tetap pertama itu tetap penentuan UKT dulu teman-teman. Nanti UKT-nya 0, 1 ataupun 2. Paling juga cuma maksimal cuma 2-an gitu, 1 juta gitu.
Nah, misalnya kita dapat 1 juta terus kita mau banding, ya udah banding aja nggak apa-apa gitu. Tapi nanti pada akhirnya kita juga bakal dapat pengganti lagi gitu, yaitu di PPUTM ini gitu. Dan juga dapat uang saku nih gitu, uang saku gitu. Sama kayak KIP gitu. Nah, nanti PBUTM ini juga bakal dapat KIP itu teman-teman, kayak gitu. Jadi sama aja nanti kita daftarnya masuknya di jalur PBUTM ini, nanti ketika kita udah masuk di universitas tersebut di UGM gitu, kita dapat KIP gitu guys. Jadi kita bebas biaya UKT dan juga uang saku sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari KIP itu sendiri guys. Kan sekarang KIP juga ada per daerah gitu ya, jadinya itu lebih enak lagi kan, jadi ada tingkatan-tingkatan gitu ya, enak guys kayak gitu, jadi kayak lebih banyak gitu kan. Ya bercanda aja guys. Oke lanjut ya. Nah kelengkapan dokumennya apa aja sih, tentunya yang pertama tadi tentunya udah raport gitu-gitu ya. Nah, terus yang ini nih, nah teman-teman nih misalkan teman-teman juga pernah nih juara gitu, juara kompetisi gitu kan, juara karya tulis ilmiah, juara olimpiade, atau juara lainnya gitu, bisa banget dimasukin juga sertifikatnya nih, sertifikat prestasi dalam kejuaraan provinsi, nasional, ataupun internasional, ataupun yang setara gitu. Kalau teman-teman punya kabupaten gitu, ya udah masukin aja, nggak apa-apa, daripada nggak ada sama sekali kan gitu. Masukin aja, toh di PBUTM ini nggak ngewajibin kita memakai prestasi gitu. Tapi alangkah lebih baiknya ketika kita mengikuti seleksi ataupun mengikuti ya seleksi ya, masuk itu prepare, jadi orang yang paling paling the best gitu ya teman-teman, kayak, "Ini loh Pak, Bu, aku bawa segudang prestasi nih," gitu. "Oke, silakan buat terima saya," gitu kan. Kayak kita harus, seakan-akan kita adalah kandidat yang paling bagus gitu untuk dipilih, salah satunya dengan memperlihatkan sertifikatnya ya teman-teman, gitu. Nah yang selanjutnya yaitu surat keterangan penghasilan nih, tadi kan, dari keluarga yang kurang mampu kan PPUTM-nya, jadi harus ada surat keterangan penghasilan kedua orang tua gitu, atau penanggung jawab atau penanggung biaya berupa gaji dan atau penghasilan lainnya nih teman-teman. Misalkan sertifikasi profesi, tunjangan, dan lain sebagainya yang disahkan. Bendahara bendahara kantor ataupun kalau misalnya di desa gitu ya Pak Lurah atau Pak Camat, itu bisa kayak gitu teman-teman. Nah, ini kan Pak Camat bagi yang tidak bekerja atau pekerjaan sektor informal gitu, teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk mencantumkan pendapatan rata-rata selama 6 bulan terakhir nih. Nah, pendapatan teman-teman, keluarga teman-teman ini juga harus dicatat selama 6 bulan terakhir gitu. Terus tentunya kartu keluarga nih, teman-teman. Kartu keluarga penting banget, jangan lupa ya. Nah, yang selanjutnya nih, tadi yang dibilang KIP ataupun kartu Indonesia Pintar kuliah, kesejahteraan gitu-gitu kan. Atau kartu yang dikeluarin oleh pemerintah gitu. Semisal nih, ini cuman dari aku pribadi ya teman-teman, kalau misalnya mau diikutin ya monggo, enggak ya nggak apa-apa gitu. Tadi kan ada pilihan satu ataupun dua kan, di mana kita punya kartu-kartu tersebut ataupun biayanya, pendapatnya kita, keluarga kita kurang gitu. Nah, misalkan andai kata kalian teman-teman make yang kedua, yang pendapatannya kurang gitu, ya udah teman-teman nanti pas waktu di bagian isi forms, isi isi apa namanya, pengisian dokumen-dokumen. Nah, teman-teman bisa tuh isi aja yang harusnya diisi oleh KIPK ini diisi oleh biaya ataupun pendapatan dari keluarga teman-teman. Kan pasti kalau kayak gini kan wajib ya nanti di webnya kayak gitu. Nah, diisi aja itu saran dari aku aja sih, soalnya kan tadi ada kata atau gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, tadi itu dari PBUTM nih teman-teman. Nah, teman-teman juga jangan jangan khawatir nih yang nggak punya prestasi apapun, bisa juga daftar dan juga bisa keterima juga kayak gitu. Terus nanti juga jangan khawatir nih buat teman-teman tentang biaya hidup gitu, karena sedikit banyak tuh udah di-cover juga oleh PBUTM, oleh KIP ini udah di-cover gitu teman-teman. Jadi bisa banget buat diikutin gitu.
Nah, selanjutnya ada PBUK nih. Nah, PBUK itu apa sih gitu? Masih bertanya-tanya juga ya. PBUK itu apa sih Kak gitu? Penelusuran bibit unggul kemitraan nih teman-teman. Nah, apa sih gitu? Apa sih PBUK gitu? PBUK yaitu jalur seleksi yang ditujukan bagi putra-putri daerah nih, diusulkan dan juga dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah daerah, Pemda atau institusi pemerintahan gitu. Jadi intinya dari PBUK itu apa sih gitu? Jadi intinya adalah teman-teman itu diusulkan gitu dari misalkan kita sebut perusahaan X gitu. Nah, perusahaan X ini kan punya MOU atau kerjasama gitu ya dari UGM gitu, atau perusahaan itu sebagai mitranya UGM gitu di daerah, misalnya di daerah pulau seberang sana atau di daerah mana gitu, punya ada perusahaan terus kerjasama sama UGM, terus punya MOU, nah itu bisa banget dijadiin buat daftar kayak gitu. Nah, nantinya teman-teman itu akan dibiayai oleh perusahaan tersebut kayak gitu. Nah, jadi teman-teman yang mau ikutan PBUK ini ya udah mungkin tanya ke perusahaannya orang tua teman-teman gitu, menyediakan nggak sih kayak gitu. Soalnya banyak banget teman-temanku itu yang lolos di jalur PPUK ini gitu, kayak perusahaan mana sih gitu, perusahaan mana aja, banyak banget perusahaan kayak perusahaan Chandra Asri, Petrochemical itu juga ada dari temanku juga ada dari sana gitu. Terus dari Batam, dari Riau gitu teman-temanku juga banyak, terus dari Kalimantan, perusahaan batu bara gitu-gitu, teman-temanku dari sana ada beberapa gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa aktif buat tanya ya, mungkin di daerahnya atau Pemdanya tuh ada nggak sih program PPUK gitu, tanyain gitu. Ada nggak sih gitu, atau enggak cari tahu nih buat yang pernah lolos PPUK dari daerah kalian tuh lewat perusahaan mana gitu, siapa tahu nih aku bisa ikutan kayak gitu. Gitu ya teman-teman inti dari PPUK ini. Nah, persyaratannya juga sama aja teman-teman, tapi ditambahin dengan nomor 4 ada MOU, terus yang dari D ini rekomendasi dari mitra sama kesanggupan dari instansi. Nah, kesanggupan dari instansi penanggung jawab atau mitra untuk membayar biaya pendidikan sampai selesai, kontribusi subsidi silang kayak gitu. Ya intinya bakal diurus sama perusahaan kayak gitu. Dan just info lagi ya, kalau dilihat dari daftarnya itu kalau nggak salah di PPUK ini biayanya itu juga cukup cukup banyak gitu teman-teman. Jadi nanti misalnya ada perusahaan dari teman-teman diikutin aja gitu. Temanku juga ada nih dari perusahaan, aku lupa namanya apa, tapi dari Gulaku gitu. Nah, teman-teman juga bisa cari-cari kayak gitu. Terus ditambah juga ada nota kesepahaman MOU gitu. Pasti nantinya kalau dari perusahaan tersebut ngadain seleksi atau apa gitu, pasti juga bakal diurus tentang nota kesepahaman dan lain sebagainya gitu. Oke, nah dokumen yang beda apa nih gitu kan. Nah, yang tadi surat rekomendasi dari mitra nih teman-teman. Dari mitra tadi kan wajib banget gitu ya buat buat punya gitu surat rekomendasi dari mitra kayak gitu. Terus surat kesanggupan dari instansi untuk pembiayaan gitu. Nah, itu juga wajib banget ya karena kan emang eh, judulnya penelusuran lebih unggul kemitraan gitu, menjalin hubungan dengan mitra gitu ya. Nah, terus ini nih kerjasama yang sudah akan dilaksanakan di luar bidang pendidikan gitu. Nah, ini tuh buat instansi dan juga UGM. Jadi bakalan diurus sama instansi sih sepemahamanku ya kalau masalah kayak gini gitu. Karena kan udah menyangkut kerjasama masing-masing instansi gitu. Terus juga ada nih nota kesepahaman MOU gitu. Yang tadi saya bilang ya teman-teman buat kesepahaman MOU atau perjanjian kerja sama instansi gitu. Itu penting banget gitu. Nah, sertifikat juga ada nih. Jangan lupa ya teman-teman kalau punya sertifikat itu dimanfaatin sebaik-baiknya gitu, sebaik mungkin diikutin kayak gitu ya. Terus juga ada nih terakhir nih. Nah, ini juga PBUSMAK nih. Penelusuran bibit unggul SMA SMK. Jadi buat teman-teman yang tidak bisa atau tidak masuk dalam kategori PBUB dengan prestasi, PBUTM dengan kartu kurang mampu,
dan juga PBUK dengan MOU perusahaan, teman-teman jangan khawatir dan jangan berkecil hati nih. Masih ada satu lagi nih teman-teman, yaitu PBU SMAK nih, perusahaan bibit unggul SMA, SMK khusus sekolah vokasi itu. Nah, teman-teman perlu diingat lagi ya tadi yang PBUB, PBUK, PBUTM itu bisa buat S1 ataupun buat D4 gitu. Nah, kalau yang PBU SMAK ini khususon gitu, khusus gitu buat sekolah vokasi 2022 gitu kayak kayak SNMPTN kemarin gitu loh teman-teman. Syaratnya pun juga sama gitu, nggak ada yang harus dipenuhi lain-lain gitu. Nah, persyaratannya nih warga Indonesia gitu. Terus eh, lulusan 2022 punya rapot di atas KKM gitu, terus 25% terbaik di sekolah gitu, sama seperti tadi gitu. Terus kesehatannya yang mumpuni gitu. Nah, teman-teman tadi kalau misalnya punya sertifikat juga jangan lupa buat dicantumin kalau misalnya teman-teman daftar di PBU SMAK ini gitu. Biar apa ya? Biar kenotis gitu ya teman-teman istilahnya gitu. Kayak gitu. Nah, dokumennya juga nggak ada yang aneh-aneh teman-teman. Kayak SNMPTN gitulah. Intinya gitu. Raport asli, sertifikat kalau ada, kalau enggak apa-apa gitu. Terus rekomendasi Capsek, kesanggupan pembiayaan, surat keterangan penghasilan orang tua kayak gitu. Jadi teman-teman harus pandai-pandai buat ngerancang strategi. Harusnya aku pilih yang mana nih, PBU SMAK atau PBUB ataupun PBUK nih, terus S1 ataupun S2 nih kayak gitu. Sorry, S1 ataupun D4 gitu. Jadi teman-teman harus bisa memasang strategi itu dari sekarang. Nah, mungkin buat penjelasan secara umum itu ya teman-teman. Nah, nanti buat penjelasan tips and trick dan Q&A teman-teman langsung aja komen di bawah, nanti aku buatin video lagi buat jawab pertanyaan kalian, dan juga nanti aku bakal spill buat aku dulu daftarnya itu pakai sertifikat apa aja, terus aku daftarnya prodi apa aja, terus nilaiku tuh berapa, nanti aku bakal spill di video selanjutnya teman-teman. Jadi teman-teman stay tune aja, terus jangan lupa juga buat di-subscribe ya teman-teman, ataupun buat di-follow Instagram ataupun TikTok. TikTokku juga ada Lukman_Anto gitu. Terus jangan lupa juga buat tanya ya teman-teman, tanya yang kurang jelas ditanyain di bagian bawah atau di bagian komen, nanti aku bakalan buatin video lagi kayak gitu. Oke, sekian dari saya penjelasan. Semoga teman-teman terbantu ya, atau lebih tercerahkan gitu dari penjelasanku biar teman-teman itu bisa buat daftar. Semangat gitu. Dadah, bye.